kampanye dalam paragraf di atas adalah kampanye. Nah, di sini ada kata kampanye, Ali. Kampanye, apa itu kampanye? Kampanye itu adalah Tunggu sebentar, Kak. Nah, kampanye tuh dia bareng-bareng ya, Alik ya. Biasanya modelnya tuh kayak demo gitu. Cuman bukan demo sih, kampanye tuh lebih kepada dia untuk mengadakan suatu aksi tapi secara positif gitu. Kalau demo itu kan terkadang bisa kita bilang negatif ya, karena demo di sini konteksnya itu ya memang betul ya, di satu sisi memang untuk aksi gitu tindakan, cuman kalau demo itu kan kadang ada negatifnya juga tuh, bisa jadi masyarakat yang demo itu bisa merusak fasilitas umum dan sebagainya gitu. Tapi kalau kampanye ini notabene itu positif, kegiatannya memang aksinya ya positif gitu ya, untuk mengadakan aksi. Misalkan contohnya kayak ada pemilihan wakil presiden atau pemilihan presiden atau gubernur, nah ada kampanye. Kampanye tuh ya gitu masyarakatnya dia mengadakan aksi gitu. Untuk misalkan contohnya Alik milihnya Prabowo gitu ya kemarin ya. Nah, berarti kampanyenya yang Alik ikuti itu ya kampanye untuk gerakan serentak membela Prabowo supaya Prabowo ini bisa menjadi presiden nanti ya gitu kan. Terus seperti itu gitu. Jadi di sini kampanye bisa kita simpulkan sebagai Yang C. yang C, gerakan serentak untuk mengadakan aksi, betul. Kita lanjut nomor 11, antonim dari kata berhasil, gampang sekali. Gagal. Gagal. Kita lanjut ya nomor 12 ya. Rencana pemerintah mengimpor beras dari Thailand pada bulan Oktober dapat menjadi pukulan bagi petani karena saat itu adalah masa panen pada musim tanam ketiga. Menurut keterangan yang dikumpulkan dari Kompas dari petani di beberapa daerah Jawa Timur Kamis 8 September kenaikan harga beras sekarang ini berkisar 200 sampai 500 perak per kilogramnya ataupun stok perum bulog yang kurang memenuhi target tidak bisa dijadikan alasan pemerintah untuk mengimpor beras. Kenaikan harga bersifat temporer karena musim lebaran dan tidak sedang dalam musim panen. Nah, yang ditanya dari nomor 12 adalah kalimat saran. Nah, biasanya kalimat saran ini kan sifatnya tuh mendukung ya, Lik ya. Dimana ketika ada suatu permasalahan, ini kelihatannya permasalahan nih. Nah, kamu kasih saran, kamu kasih masukan. Kira-kira masukan dari permasalahan yang ada dalam teks ini apa? Oke, boleh ahli pikirkan jawabannya. Yang mana ahli? Yang B. Bukan yang Dia yang B. labil. Yang B. Ya, betul. Jadi, jawabannya yang B. Ini adalah salah satu solusinya supaya harga dari beras kita itu stoknya nggak meningkat ya, nggak naik harganya gitu ya. Pemerintah itu harus menurunkan harga beras cepatnya agar rakyat tidak sengsara. Betul. Kita lanjut nomor 13. Irfan menjuarai lomba balap sepeda ke kota Bandung. Ia dapat meraih prestasi itu karena rajin. Ia dalam seminggu Ivan berlatih 4 kali. Berarti kalimat pujiannya wah gampang nih. Kalimat pujian yang mana, Lik? Yang A. Yang A.
Apa yang D? Yang D dong. Jadi bisa kalau kalimat pujian tuh ada tanda serunya ya, kayak kamu hebat, semoga dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Kan dia udah sekota Bandung nih. Nah, berarti kan berharapnya dia bisa dapat prestasi yang lebih tinggi lagi, mungkin sekota seprovinsi Jawa Barat gitu kan ya. Jadi ya berharapnya punya harapan semoga prestasinya itu bisa lebih tinggi gitu kan. Itu kalimat pujian. Nomor 14 soalnya di bawah sini ya. Soalnya yang ini yang ini pilihannya. Telepon bermanfaat bagi kita. Telepon mempercepat komunikasi, dulu kita harus mengirim surat berhari-hari lamanya. Jika ingin mengetahui kabar seseorang di tempat jauh, kini dalam waktu singkat kita dapat mengetahui kabar seseorang. Tanggapan yang tepat berdasarkan informasi di atas adalah jawabannya apa, Ali? Yang B. Yang D. Telepon B. merupakan B. Yang Telepon B. mempercepat proses, ya betul. Jadi jawabannya yang B ya, karena di sini ditanyakan tanggapan ya, betul. Nomor 15, kritikan yang baik terdapat dalam kalimat. Kritik ini lebih ke tepatnya kayak saran ya, Lik, ya, yang benar kayak saran. Cuman kritik ini lebih tepatnya tuh lebih kepada mengoreksi kesalahan orang. Misalnya ada kesalahan nih, nah dikritiklah sama orang tersebut cuma dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Berarti jawabannya apa? Alik, jawabannya Alik. Kita lihat dari pilihannya. A ya. A. Menurut saya, hasil kerjamu ini sudah bagus. Nah, betul. Akan tetapi, nah ada kata akan tetapi. Nah, akan tetapi ini kan di sini konteksnya itu menambahkan ya. Mungkin sudah bagus gitu, sudah lumayan bagus, cuman lebih baiknya. Nah, gitu. Biasanya memang kalau kritikan yang baik nih lebih baiknya gitu. Gitu ya, contoh seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 16. Najwa sedang menikmati rangkaian peristiwa dalam cerita Keong Mas yang dibacanya. Bagian kalimat yang dicetak miring dapat diganti dengan istilah. Benar, cetak miring itu yang ini ya, Keong Mas. Berarti ini kita bisa sebut sebagai apa ya, Alik ya? Keong Mas. Keong Mas ini lebih kepada tema ya. Maksudnya kan dalam cerita itu pasti ada temanya nih. Ya, jadi di sini Keong Mas itu maksudnya ya temanya, tema ceritanya itu adalah terkait tentang keong mas gitu ya katanya ya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 17, dicari seekor koki berpengalaman. Ini masuknya ke dalam teks apa, Lik? Nomor 17. Alik keluar ya, Alik ya? Iya, Sudah masuk lagi? Oke, boleh dikerjakan yang nomor 17 jawabannya. sebentar Kak, masih Masih loading ya. 17. Yang B. Iya, yang B betul. Nomor 18, penyajian karangan yang panjang dalam bentuk singkat disebut. Yang C ya, C. Iya, Atau yang betul A. ringkasan. Karena kan di sini bentuk singkat. Nah, berarti kan kalau singkat sudah pasti itu adalah sebuah ringkasan dalam cerita.
Nomor 19, gampang sekali. Tempat dan waktu cerita disebut Latar ya. latar, betul. Nomor 20, tanggapan tentang baik buruknya sesuatu adalah Yang kritikan. Saran. iya. Saran apa kritik nih? Kritikan. Kritikan. Tanggapan Saran. tentang baik buruk. Saran. Saran. Kalau kritikan ini lebih tepatnya dia mengoreksi, ya, mengoreksi yang tadinya buruk menjadi baik gitu. Nah, kalau di sini kan tanggapan baik buruknya sesuatu. Nah, saran di sini kategorinya bisa baik atau bisa buruk. Contoh yang buruk misalnya, kalau malas belajar berarti sarannya gimana? Sebaiknya kamu belajar. Kalau lagi yang baik, saran yang baik gimana nih? Kalau misalkan contohnya udah rajin belajar, tapi ternyata pas rajin belajar lupa makan ya gitu ya. Nah, sebaiknya ya gitu kamu harus tetap makan walaupun sedang belajar gitu, seperti itu. Jadi ya ada baik ada buruknya. Nomor 21, laporan yang dibuat setelah mengunjungi suatu tempat disebut juga dengan Laporan kunjungan. nomor 22, wisata yang dilakukan di laut disebut juga dengan wisata Alam ya. bukan. Kalau alam itu konteksnya itu di kayak hutan, alik hutan, gunung, terus apa lagi bukit ya. Jadi memang Jadi yang B ya. B. ya bahari. Jadi kalau bahari ini memang eh, konteksnya dia di laut ya. Karena kan ya contohnya tuh kayak yang diving-diving ya. Terus nyelam-nyelam, penyelam-penyelam. Nah, biasanya itu ya konteksnya itu ya dia wisata eh, di permukaan laut, di bawah laut ya. Nah, itu namanya wisata bahari. Nomor 23, karangan yang tidak terlihat, bait dan rima disebut Narasi. narasi. Nomor 24, mengubah puisi ke bentuk prosa disebut Apa nih? ya Ah, prosa. Nomor 25. iya. Nah, 25, banjir kembali melanda Jakarta. Seminggu yang lalu hujan baru saja turun, akan tetapi sudah menenggelamkan kota Jakarta. Peristiwa yang sudah pernah terjadi dijadikan pelajaran baik warga maupun pemerintah. Setiap tahun mereka harus mengungsi dan isi informasi kutipan bacaan tersebut adalah Yang A. yang penduduk Jakarta harus mengungsi lagi. Nomor 26. Gimana nih jawabannya? Boleh dibaca dulu. Yang B. Yang B. Iya, betul. Jadi, eh, kalau kategorinya informasi penting, Alik, berarti kan dicari nih, kira-kira amanatnya ya, amanat atau pesan moral itu apa ya? Kalau bisa perilaku boros ini ya harus diakhiri supaya listriknya itu ya bisa kita hemat dengan baik, itu bisa kita redam. Tuh. Nomor 27, jawabannya apa, Alik? Yang A. Iya, karena laporan kunjungan bertamasya, betul. Nomor Iya. 28, Yang C. C. Ikhlas dan tabah adalah salah satu. Yang D ya. Nah, oke. Di sini ditanya gini, semut merah itu berusaha naik ke atas daun melawan gelombang yang besar. Berkat ketabahannya, ia mencapai permukaan daun. Nah, ini lebih kepada ini Alik ya. Yang D bener ya. D sama C bener juga sih. Tapi lebih mendekati D ya, karena kan berusaha dengan sungguh-sungguh nih semut ini. Nomor 29.
Yang D. Yang Yang D. D. Iya, betul. 30 kalimat pujian. Nomor 30 ini ya. Nah, bagus benar tulisanmu sampai tidak terbaca. Ini jelas bukan pujian ya. Nih. Pintar benar kamu. Bagaimana caranya? Ya, yang paling make sense atau yang paling benar ini yang D ya, Lik ya. Nomor 31. Masuknya kalimat Majemuk bertingkat, bukan ya? majemuk. Majemuk bertingkat. Ya, majemuk bertingkat. Kenapa? Karena konteksnya di sini paman datang. Paman datang aja itu sebenarnya udah kalimat pertama ya. Ketika aku baru pulang dari les matematika. Karena di sini ada konteksnya konjungsinya tuh lebih dari satu. Ada ketika, lalu ada dari. Nah, jadi ada lebih dari satu, maka disebut bertingkat. Kalau misalkan Kak, kalau setara gimana ya? Kok setara tuh cuma satu. Kayak misalkan contohnya Alik dan Bima. Misalkan Alik dan Bima bertamasya. Nah, misalnya contoh seperti itu ya. Berarti kan konjungsinya hanya dan ya. Tapi kalau lebih dari satu itu biasa bertingkat. Betul ya. Nomor 32, sebaiknya kamu menyimpan uangmu di bank saja agar lebih aman. Berarti ini masuknya ke dalam kalimat apa, Ali? C. Anjuran tuh apa ya? Anjuran itu saran. Yang A. Betul. Jadi saran itu adalah kalimat anjuran. Biasanya yang berisi tentang ya kalimatnya positif ya, karena di sini lebih kepada mendukung kalimatnya ya. Sebaiknya kamu menyimpan uangmu di bank agar lebih aman. Tuh. Kita lanjut. Nomor 33. Jawabannya apa, Alik? Yang D. Iya, betul. Jadi lebih rajin ya, lebih rajin belajar menulis dan minta bimbingan guru. Betul. Nomor 34. Yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap disebut juga A. yang A. Oke. Nomor 35. Iklan katanya. Kalimat iklan, Alik. B. B. Sepeda berkualitas dengan harga yang pantas. Asik. Ya, betul ya. Boleh, boleh, boleh. Biasanya memang kalau kalimat iklan tuh belakangnya sama-sama nih, Alik, sama-sama eh belakang hurufnya sama. Misalkan kayak kualitas. Nah, tas ya, belakangnya kan tas ya. Ini tas juga nih. Sepeda berkualitas dengan harga pantas ya. Itu kan ada kalimat tas-tasnya juga di belakang ya. 36, kalimat yang berisi saran adalah Yang C. maaf, sebaiknya kamu belajar lebih giat. Betul. Biasanya memang kalau kalimat saran ya, Lik, ya isinya tuh memang ada kata sebaiknya, sebaiknya. Nah, itu biasanya masuknya kalimat saran tuh atau biasa kita sebut sebagai kalimat anjuran. Gitu. Nomor 37, lanjut Alik. Topik. Kalau kita ngomongin tentang topik, berarti itu lebih tepatnya tema ya, mirip seperti tema. Temanya tuh tentang apa nih kira-kira? Yang C. Ya, cek. Oke, di sini dibilangnya
lambang untuk berkomunikasi. Tapi lambang di sini memang komunikasinya itu untuk orang yang zaman dahulu gitu ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan lambang digunakan sebagai alat komunikasi orang zaman dahulu. Betul. Nomor 38. Kalau subjektif itu apa? Subjektif ini sifatnya dia personal. Ya, dia tidak melibatkan banyak orang. Nah, biasanya kalau tanggapan ini dia sifatnya membangun Alik. Balik lagi dia sifatnya itu positif ya, ibaratnya ketika teman kamu memberikan saran, orang tua kamu memberikan saran, memberikan kritikan itu sebenarnya tuh membangun supaya kamu tuh bisa hidup lebih baik lagi gitu. Jadi memang berisinya kalimatnya tentang kalimat yang sifatnya itu membangun, ya, sifatnya memperbaiki. Gitu. Nomor 39, kita lanjut. Yang senja ya, senja hari. Senja hari, betul, karena sang surya mulai tenggelam. Kan kalau baru mulai tenggelam tuh belum tenggelam ya, Lik ya, kecuali kalau udah bahasanya tenggelam, nah itu berarti malam hari. Tapi kalau mulai tenggelam berarti itu senja hari, betul. 40. Yang A. Bertamasya, betul. 41. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan hasil pengamatan adalah yang mana, Alik? Yang C. Ya, betul. Nomor 42. Laporan pengamatan di atas berisi tentang berisi tentang berisi tentang apa, Lik? Yang A. Kedisiplinan dalam mengikuti upacara, betul. 43. Paling jawabannya Alasan yang tepat. alasan yang tepat. Betul, alasan yang tepat ya. Nomor 44, tanggapan yang tepat terhadap rubrik di atas adalah Yang D. yang D. Kehidupan warganya pun turut kita tiru. Ya, betul. Oke, lumayan. Nah, kita lanjut. Devina gemar menabung uang. Sebagian uang jajannya, ia sering ke koperasi siswa untuk menabung di sana. Setiap siang, ia ke koperasi untuk menabung sisa uang jajannya. Gampang sekali ya, kalau ditanya kegemaran itu kan yang biasa dilakukan Devina. Yang B. Ayah sedang bekerja di kebun. Kata kerjanya Bekerja. 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 Betul. Kalau ayah apa? Ayah itu apa? Ayat subjektif. Subjek. Subjek. Bekerja itu
Dikat. Dikat. Terus kebun itu keterangan Tempat. tempat. Oke, nomor 47. Adik baru saja membeli kotak pensil baru. Kotak itu berwarna merah dan ringan. Adik bahagia karena bisa memiliki tempat pensil tersebut. Berarti jawabannya apa di sini? Mengapa adik bahagia? Yang D. Nomor 48. Apa, Alik? Besar. Nomor 49. Hmm. Berjalan. Berjalan di sini tuh kategorinya itu kata kerja, Alik ya. Nggak boleh tuh kalau bukan kata kerja, harus kata kerja. Yang B. Nah, jadi di sini konteksnya berjalan itu adalah kata kerja atau biasa kita sebut sebagai predikat ya. Nomor 50. Kata benda atau Mainan. apa? Mainan. 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 Objek. Adik apa? Sub, Ah, sub. subjek. Membeli itu apa? Dikat. Predikat. Mainan itu apa? Cek. Nomor 51. Apa pesan yang terkandung dalam pantun tersebut? Buah jeruk, buah delima. Tulisan buruk, jangan dihina. Apa pesan yang terkandung dalam pantun tersebut? Jangan menghina tulisan orang. Nomor 52. Kalimat ajakan. Kalau Yang ajakan, B. yang C dong, Ali. Kan ayo. Bisa kalau kalimat ajakan tuh ada kata ayonya ya, ayo atau mari tuh. Nah, karena kan mengajak sifatnya. Kalau ini lebih kepada perintah. Tolong bawa sekarang juga itu lebih kepada kalimat perintah. Nomor 453. Pada pilihan berikut keberadaan sebuah tempat adalah jawabannya Di mana? di mana. Kalau misalkan siapa untuk menanyakan apa? Menanyakan orang. Kalau kapan menanyakan apa, Ali? Waktu. Waktu. Kalau bagaimana menanyakan apa, Ali? Daan. Keadaan. Nomor 54. Setiap pagi setelah bangun, Harti membereskan tempat tidurnya. Lalu ia mandi. Apa kegiatan Harti sebelum mandi? Yang D. Lanjut 56. A. 56. 55. 55A, betul. 56. Cil. 57. Perintah. Oh, yang D. Ini. Kalau yang ini kalimat apa? Ajakan. Ya, jadi kalau kalimat ajakan itu ada kata ayu, yuk. Nah, nomor 58. Di kapan? Iya, kapan? Nomor 59. Buku. Iya, objeknya itu buku ya. Oke, nomor 60. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang nah sebenarnya udah dapat ya bahwa jelas dan tidak bertele-tele. Ibaratnya kalau kamu menemukan sebuah kalimat gak efektif, biasanya dia agak bertele-tele nih, Alik. Pemborosan kata terlalu boros. Misalnya gini, Alik dan Bima bertamasya ke kebun raya Bogor bersama kedua orang tuanya. Itu sebenarnya boros ya kalimatnya. Harusnya kan gini kan, Alik, Bima dan keluarganya. Nah, langsung aja gitu, nggak usah pakai bersama lagi. Karena kan bersama itu sama dan itu setara gitu. Jadi biasanya kalau kalimat efektif itu harus
jelas dan tidak boleh bertele-tele. Nomor 61, apa Alik 61? Yang A. 62, Banyak bakat. banyak Eh, bakat. memiliki pencapaian ya? Memiliki pencapaian, betul. Kalau banyak bakat itu berbakat, Alik. Berbakat, Iya. kalau berprestasi itu mencapai pencapaian. Nomor 63, menjelaskan atau langkah-langkah. Gampang banget. Namanya teks apa nih kalau jelas langkah-langkah? Misalkan cara membuat Teks roti, prosedur. prosedur. Lanjut 64. A. Ya, nomor 65. Ringan. Ringan. Nomor 66. Menunjukkan aktivitas. Karena kan itu adalah kata kerja gitu ya. Jadi memang menunjukkan tentang aktivitas. 67. Apa Alik? D. Lengkap ya. Ya. Jadi kalau kalimat lengkap itu ya harus ada subjek, harus ada predikat, harus ada objek dan keterangan. Di sini kan ada ya semuanya. Jadi kalimat itu lengkap yang D. Nomor 68. Membaca buku cerita. Membaca buku cerita. 69. Memasak. Nomor 70. C. C. Karena ia diberi sepeda baru oleh ayahnya. 71. Wah, ini gampang ya, kecil. 72. Kalimat dengan kata membaca. Nah, berarti kalau membaca di sini kategorinya itu kata kerja lagi, Alik ya. Jadi atau biasa kita sebut sebagai predikat kata kerja nih. Apa nih jawabannya kata kerjanya yang paling benar ya? Mereka membaca buku cerita. B. Hmm. Tuh, ikuti. 73. Kata benda. Kata bendanya apa? Objeknya. Bekal ya? Bekal, Ali. Ya, bekal itu tuh sebenarnya oh nggak ada di sini ya. Bukan ya? Bekal, Iya, bekal nggak benar. ada. Nomor 74. B. Iya, betul. Nomor 75. Lanjut. C. C, oke. 75 C, betul. 76. Di mana? 77. Menyapu halaman. Menyapu halaman. 78. Ya, wah lumayan panjang nih. Tentang kemacetan katanya. Jadi tuh kemacetan ini biasanya terjadi mungkin karena banyaknya pengguna apa ya, yang tidak tertib ya, karena orang-orangnya tuh gak tertib Alik ya. Dia nggak mau ngantri, maunya menang sendiri, tidak tertib, dan sehingga yang membuat si jalan itu menjadi macet, macet lalu lintas. Jadi di sini jawabannya yang mana Alik yang benar? Yang D.
Yang D. Betul. Nomor 79. Kalimat tanya yang tepat pada paragraf ketiga. Nah, ini ya, berarti paragraf ketiganya ya. Nah, berarti apa kira-kira jawabannya, Alif? Ide pokok kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya. Pada paragraf ketiga. D. Apa akibat kemacetan lalu lintas? Kemacetan lalu lintas. Jawabannya yang mana, Alik? Yang D. Apa akibat? Nah, betul. Jadi di sini ada kata akibatnya ya. Berarti di sini jawabannya yang D. Ide pokok paragraf pertama. Nih, Alik lihat dulu ya paragraf pertama tentang apa. Yang A ya. Karena kemacetan sering terjadi di kota besar, betul. Oh, 90. Dikit lagi. 81. Kalimat yang sesuai dengan paragraf ketiga. Apa jawabannya, Ali? Oh, sebentar. Yang B. B. Yang B. Jawabannya yang mana? Yang B. Iya. Kemacetan terjadi karena pengguna jalan tidak mematuhi hmm, Bukan ya. bukan. Bahwa kemacetan ini disebabkan karena apa? Jumlah penduduk yang Padat. padat. Karena kan ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang pulang ke rumah ya. Itu banyak sekali masyarakat yang maksudnya terkena macet ya karena memang ya jumlah penduduk kita juga banyak, padat gitu ya sehingga terjadi kemacetan. Nomor 82. Olahraga merupakan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Jika setiap hari kita berolahraga, titik-titik tubuh yang sehat membuat daya tahan tubuh kuat sehingga bibit penyakit sulit masuk. Kalimat yang tepat adalah yang mana, Alik, jawabannya? Yang 82. 82. Yang A. Ya, oke, betul. Nomor 83. Santi berbakat dalam seni suara 2 kali seminggu. Ia mengikuti les menyanyi di Sanggar Mayang Sari, sedangkan adiknya les biola. Santi belajar dengan sungguh-sungguh. Kalimat yang sesuai dengan paragraf di atas adalah apa nih? Yang B. Karena Santi berbakat ya. Nomor 84. 84 apa 84? Petunjuk blender. Tekan tombol on, masukkan makanan yang akan di blender. Masukkan kabel ke kontak stop. Nah, tekan tombol off saat makanan sudah halus. Cabut kabel dari stop kontak. Nah, urutannya kira-kira gimana nih, Alik? Urutan dari penggunaan blender. Yang A ya. Iya, masukkan kabel stop kontak, betul. Tekan tombol on, iya betul, oke. 85 Ali, kalimat saran. Kalimat saran yang tepat adalah oh tadi udah ya? Di sini yang B ya jawabannya ya. Kalimat Iya. pujiannya tadi udah yang ini D.
Telepon nomor Itu 87 yang belum kita ya. Telepon bermanfaat mempercepat komunikasi. Dulu kita harus mengirim surat yang memakan waktu lama. Kini dengan telepon kabar dapat diketahui dengan cepat. Tanggapan yang tepat adalah tadi B. yang mana Alik? B. Yang B. 88. Wah, ini terkait dekade sirup obat batuk anak. 1 sampai 5 tahun setengah sendok teh 3 kali sehari. 5 sampai 10 tahun 1 sendok teh 3 kali sehari. Petunjuk tepat untuk Ahmad berumur 9 tahun adalah, ini kan petunjuknya nih Alik. Nah, kalau si Ahmad usianya 9 tahun gimana? Yang D. Minum 3 kali sehari, tiap minum 1 sendok teh. Betul, nomor 89. Jadi ini ada pengumuman dalam rangka akhir semester, nah mengadakan pertandingan sepak bola katanya. Cuplikan pengumuman di atas ini terkait apa nih? Kita lihat. Terkait tentang Hari dan tanggal kegiatan akhir semester. Nomor 90 terakhir. Perbaikan kalimat berikut adalah Serman selamat pagi Pak Bubun. Penulisan kalimat yang benar. Jadi ini salah ya, harusnya kalimatnya Alik ya. Harusnya gimana nih? Kalimatnya. Yang B. Sarman, ya kata titik 2, selamat pagi Pak Bubun. Ya betul. Jadi ini dialog ya sebenarnya, maka ada titik 2-nya di sini. Oke, berarti bisa kita sudahi Alik. Sebenarnya ini mudah ya, nanti Alik bisa pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Sekian dari kakak dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alik. Baik, terima kasih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.